الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan qiraah kita pada Risalah Nawaqidil Islam. Dan kita sekarang masuk kepada pembatal yang keempat, yang meyakini bahwa ada petunjuk selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sempurna, yang lebih baik dibandingkan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada perkataan Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala. Ar-rabi'u, pembatal yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Siapa orang yang meyakini anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu, lebih sempurna, min hadihi, daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meyakini anna hukma ghairihi, bahwa hukum yang ditetapkan oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalladzi yufaddilu hukmat tawaghiti ala hukmihi. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum yang ditetapkan oleh taghut, ya, dia yakini bahwa hukum tersebut lebih baik dibandingkan hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka orang ini kafir. Yang meyakini bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibandingkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meyakini bahwa hukum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengutamakan hukum buatan-buatan makhluk, buatan manusia, dia meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, orang yang menetapkan seperti ini, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, min anwa'ir riddati, termasuk bentuk-bentuk riddah, kemurtadan, adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Idza i'taqada, ya tatkala dia meyakini, anna hadza, tatkala dia meyakini anna hadza amrun mubahun, bahwa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini adalah perkara mubah. Kalau dia meyakini itu, ya bahaya, dia bisa kufur. Jadi berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini adalah secara hukumnya dia bukan sesuatu yang bisa serta-merta mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi nggak lantas seseorang kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah langsung dia dinyatakan bahwa dia keluar dari agama Islam, bahwa dia kafir. Tidak serta-merta dikatakan seperti itu. Tidak otomatis. Tapi apabila dia meyakini bahwa hal itu boleh, hal itu mubah boleh, nah ini bahaya. Dia meyakini itu, dia bisa kafir. Wa annahu, dan apabila dia meyakini, yajuzu ayyahkuma bisyari'ati. Ya dia mengatakan bahwa ya boleh aja berhukum dengan hukum syariat, boleh juga berhukum dengan selain hukum syariat. Wa yujawwizu, dan dia memperbolehkan, memperkenankan, ayyahkuma bil qawanin, dia berhukum dengan perundang-undangan. Ya, yang maksud adalah perundang-undangan yang bertentangan dengan aturan syariat. Wa yaqulu, dan dia berkata, jadi ya boleh berhukum dengan hukum syariat, kata dia, boleh juga berhukum dengan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum syariat. Wa yaqul, dan dia berkata, al-maqsudu hallun niza'ati. Yang terpenting, tujuan utamanya adalah mengurai perselisihan-perselisihan. Wa hadza, dan hal ini, kata dia, yahsulu bil qawanini, bisa hasil dengan menggunakan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat. Wa yahsulu bis syariati, dan juga bisa hasil dengan syariat. Jadi mengurai perselisihan, mengurai pertikaian bisa dengan hukum syariat, bisa dengan perundang-undangan manusia yang bertentangan dengan syariat. Fal amru mutasawin. Orang ini berkata bahwa kalau begitu ya sama saja perkaranya, baik menggunakan peraturan syariat atau menggunakan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat. Yang penting perselisihan bisa diselesaikan. Naqulu, maka kita katakan, subhanallah, maha suci Allah. Taj'alu hukma at-taghuti mithla hukmillah. Apa engkau menjadikan hukum taghut seperti hukum Allah? Tahkimu syar'illah, berhukum dengan syariat Allah, hadza ibadatun lillahi azza wa jalla. Ini termasuk bagian daripada beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi berhukum dengan aturan syariat, berhukum dengan ketentuan-ketentuan syariat, itu merupakan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Laisal qasdu minhu faqat hallan nizai. Tujuannya dari berhukum dengan syariat bukan hanya sekedar menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan pertikaian. Al-qasdu minhu al-ibadatu bitahkimi syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari berhukum dengan hukum syariat adalah kita beribadah kepada Allah. Jadi berhukum dengan hukum syariat itu adalah merupakan al-ibadatu, beribadah kepada Allah bitahkimi syar'illahi subhanahu wa ta'ala, dengan menetapkan hukum dan berhukum dengan syariat Allah azza wa jalla.
Wa tahkimu ghairihi syirkun, dan berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun, kesyirikan. Syirkun fit ta'ati, kesyirikan dalam hal ketaatan, wa syirkun fil hukmi, dan kesyirikan dalam hukum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillahu, amma, adapun, ya berkata Syekh Shalih Fauzan, amma, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang selain Allah, yang menetapkan syariat bagi mereka, yang sekutu-sekutu ini menetapkan syariat dari agama yang tidak Allah perkenankan. Ini surat Asy-Syura ayat ke-21. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, maka kalian termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Al-An'am ayat 121. Ittakhadhu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Yang mereka menjadikan para ahbar, para ahli, para ulama ya, wa ruhban, para rahib, arbaban min dunillah, sebagai Rabb selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan al-Masih ibn Maryam juga mereka jadikan sebagai Rabb selain Allah. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Adapun di firman Allah yang disebutkan fasammahu syirkan, maka Allah menyebut itu kesyirikan. Falladhi yusawwi, maka orang yang menyamakan baina hukmillahi wa hukmi at-taghuti, antara hukum Allah dan hukum taghut. Wat-taghutu, dan yang dimaksud dengan taghut, al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah kullu hukmin ghairu hukmillahi. Setiap hukum yang tidak merupakan hukum Allah. Sawa'un awaidul badiyati, baik itu berupa kebiasaan-kebiasaan orang-orang Badui, au anzimatul kufari, atau peraturan-peraturannya orang kafir, au qawaninul Faransi, atau undang-undang Prancis, awil Injilizi, atau Inggris, au adatul qabaili, atau kebiasaan-kebiasaan kabilah ya. Kullu hadza taghutun, ini semuanya adalah taghut. Wa kadza tahkimul kuhani, demikian juga berhukum dengan para dukun. Ya, para dukun. Falladhi yaqulu innahuma sawa'un, maka orang yang berkata bahwa hukum Allah dengan hukum taghut itu sama, kafirun, maka dia kafir. Wa ashaddu minhu, dan lebih berat lagi, may yaqul, yang berkata innal hukma bighairi ma anzalallahu, sesungguhnya berhukum dengan selain yang Allah turunkan, ahsanu, lebih baik, minal hukmi bima anzalallahu, daripada berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi kalau orang yang berkata bahwa hukum yang sekarang ada buatan manusia itu jauh lebih baik daripada hukum Allah, ini lebih berat lagi kekufurannya. Hadza asyaddu, ini lebih berat lagi. Falladhi yaqul, maka orang yang berkata, annasu ma yasluhu lahumul yawma illa hadhil anzimah. Manusia nggak bisalah sekarang ini berhukum kecuali dengan peraturan-peraturan yang sekarang. Ma yasluhu lahumus syar'u, nggak sesuai bagi mereka syariat. Nah, orang yang mengatakan demikian, ya, atau dia katakan lagi, asy-syar'u ma yutabiqu li hadzal zamani. Syariat sudah lagi nggak sesuai dengan zaman ini. Allahu Akbar.
Wala yusayirul hadarata, enggak sesuai lagi dengan peradaban, kemajuan peradaban, enggak sesuai lagi syariat. Ma yasluhu illa tahkimul qawanini. Enggak sesuai kecuali sekarang ya berhukum dengan perundang-undangan yang sudah ada. Wa musayaratul alami, dan ya mengikuti perkembangan alam zaman. Takunu mahakimuna mithla mahakimil alami, yang dimana mahkamah-mahkamah, peradilan-peradilan kita ya hari ini ya harus sama dengan peradilan-peradilan yang ada di alam ini. Lalu dia mengatakan hadza ahsanu min hukmillah, ini lebih baik daripada hukum Allah. Hadza asyaddu kufran, orang yang seperti ini dia lebih berat kekufurannya minalladzi yaqulu, dibandingkan orang yang berkata inna hukmallahi wa hukma ghairihi mutasawiyani. Sesungguhnya hukum Allah dan hukum selain Allah sama saja. Allahu akbar. Tapi ini sama-sama kufur ini ya. Orang yang mengatakan bahwa hukum Allah dengan hukum makhluk sama saja, maka dia kufur. Yang mengatakan bahwa hukum makhluk hari ini lebih baik dibandingkan hukum Allah, dia lebih berat lagi kekufurannya. Jadi, siapa orang yang mengatakan bahwa hukumnya Allah, hukumnya Nabi SAW itu nggak sesuai lagi dengan zaman ini bisa kufur ini. Bahaya ini. Ya, dia bisa kufur. Mengatakan demikian, dia bisa kufur. Jatuh pada kekufuran. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya, apa yang maslahat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui hal tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menerapkan aturan-aturan. Nah, hukum Allah ini ada dua macam. Yang pertama, hukmullah al-kauni. Hukum Allah di alam ini, di jagat raya ini. Allah yang mengatur langit, bumi, matahari, bulan. Ini hukum kauni namanya. Ini terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-hukmu syar'i. Hukum syar'i. Yang kita mesti tunduk kepada hukum syar'i ini. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum syar'i ini. Nah, ini terkait dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa sekarang hukum syariat sudah nggak sesuai dengan zaman, tidak selaras lagi dengan kemajuan, peradaban, dan seterusnya, orang ini bisa jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Tidak sembarangan, tidak main-main. Dia bisa jatuh pada kekufuran. Amma idza hakama bighairi ma anzalallahu. Adapun apabila seseorang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, lihawan fi nafsi, karena hawa nafsunya, au jahlin bima anzalallahu, atau dia tidak tahu terhadap hukum yang Allah turunkan. Wa huwa ya'taqidu, tapi dia yakin anna hukmallahi huwal haqqu, bahwa hukum Allah itulah hukum yang hak, yang benar. Wa huwal wajibu, dan hukum Allah itulah yang wajib. Dia yakin itu. Fahadha fa'ala kabiratan min kabairi dhunubi. Maka yang seperti inilah, itu dia yang berbuat dosa besar. Wa dzalika kufrun duna kufrin. Nah, ini yang disebut dengan kekufuran di bawah kekufuran. Jadi orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena ketidaktahuannya. Karena memang masalah hukum ini kan detail rinci. Dia tidak mengerti detail-detailnya, perincian-perinciannya. Atau dia tahu tentang hukum Allah, namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena hawa nafsunya. Karena kedudukan, misalnya karena jabatan, karena uang, misalnya. Nah, ini berbuat dosa besar. Ini yang diistilahkan dengan kufrun duna kufrin, kekufuran yang dibawa kekufuran. Tetapi apabila dia berhukum dengan hukum yang selain Allah tetapkan, dengan keyakinan, dia yakin bahwa
hukum Allah itu sama dengan hukum makhluk. Kufur. Bahwa hukum makhluk lebih utama hari ini untuk diikuti dan ditaati dibandingkan hukum Allah, kufur. Lebih berat lagi. Mengatakan bahwa hukum yang ada pada Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan zaman ini, kufur. Ini kufur akbar. Ya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Syariat sudah nggak sesuai lagi di zaman ini. Ada kufur. Kufur besar, bahaya. Maka di sini perlu ditafsil, perlu diperinci. Ya, perlu ditafsil, perlu diperinci terkait dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan, itu ada perinciannya. Sebagaimana sebagiannya tadi telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Lalu kemudian selanjutnya al-khamisu, pembatal yang kelima. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, al-khamisu, yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Siapa orang yang membenci salah satu dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Jadi dia membenci ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengamalkannya, tapi dia membencinya, maka dia kafir. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-khamisu min nawaqidil islami, yang kelima dari pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa bughdhu ma jaa'a bihi ar-rasul riddatun. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemurtadan. Walau 'amila bihi, walaupun dia mengerjakannya. Seperti ya misalnya sekarang ada orang yang membenci ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memelihara jenggot, membencinya, memusuhinya, bahkan sampai ada orang yang berkata, saya benci kalau melihat ada orang yang berjenggot. Naudzubillah. Ada masalah apa dia dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia bisa murtad dia. Ya walaupun yang dibenci itu misalnya bukan hal yang wajib, katakanlah begitu misalnya, tapi dia bagian yang jelas-jelas adalah tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa kafir. Bughdut tasyri', benci pensyariatannya. Ya, bisa kafir. Bisa murtad, keluar dari Islam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, fa ahbata a'malahum. Maka Allah jadikan sirna amal mereka. Surat Muhammad ayat 9. Al-karahatu hiyal bughdhu hadza riddatun. Yang dimaksud dengan kebencian, dzalika bi'annahum karihu, kebencian di sini ya tadi al-bughdhu, kebencian terhadap syariat. Hadza riddatun, ini jelas kemurtadan. Walau amila bihi, walaupun dia mengerjakannya. Ya misalnya tadi ada orang dia berjenggot, tapi kemudian dia membenci, saya benci orang yang berjenggot sebenarnya. Terus kenapa Anda melakukan hal itu? Ya karena saya mengikuti tren aja misalnya. Saya benci, saya tidak suka. Ini riddah, ini murtad. Walaupun dia mengerjakannya. Fa innahu yakfuru, maka sesungguhnya dia kufur. Ada orang sangat membenci sekali perempuan bercadar. Dia benci banget. Karena pensyariatan cadar dia benci. Kalau dia benci pensyariatannya, naudzubillah, maka ini bisa jatuh pada kekufuran. Bughdhuhu fil qalbi kufrun, kebencian yang ada di dalam hatinya ini adalah kekufuran. Walau kana ya'malu bihi fil zahiri, walaupun dia mengerjakannya pada zahirnya.
dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala sirnakan amal mereka. Allah jadikan amal mereka sirna dan sia-sia. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ini kebencian ini kan ada berbeda-beda. Jadi misalnya begini, ada orang yang berat untuk melakukan sholat subuh, untuk bangun waktu subuh berat. Dia katakan, saya ini nggak suka, saya ini bangun di waktu pagi dingin. Kalau dia nggak suka bangunnya itu karena faktor cuaca dinginnya, ya, karena faktor udara yang dinginnya, dia enggan untuk bangun sholat subuh, maka ini bukan kekufuran. Ya. Tapi kalau dia benci pensyariatan sholat subuhnya, ini kufur. Ya, sama seperti jihad ya, jihad. Jihad ya orang merasa berat untuk berjihad karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang dan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh kalian. Berarti para sahabat membenci jihad maksudnya nggak disukai oleh jiwa. Kita enggan berat untuk mengerjakannya karena jihad itu perlu melakukan perjalanan yang jauh, tenaga, pikiran, bahkan sampai nyawa, harta juga. Itu menjadi berat. Jadi beratnya dia bukan dari sisi pensyariatan jihadnya, tapi apa yang ada di dalam itu membuat orang jadi berat mengerjakannya. Jadi nggak suka mengerjakannya. Bukan membenci pensyariatannya. Ini disebut dengan kebencian atau ketidaksukaan secara tabi'iyah. Secara tabi'i. Nah, yang ini bukan kekufuran. Ya. Tapi kalau dia membenci pensyariatan jihad, maka ini na'udzubillah kekufuran. Nah, ini mesti dibedakan ya. Apakah kebenciannya ini kebencian terkait dengan tabiat, dari tabiat orang tersebut, atau tabiat manusia secara umum, ataukah kemudian kebencian itu didasari pada kebencian tasyri'nya, pensyariatannya. Kalau yang dia benci adalah tasyri'nya, pensyariatannya, maka jelas ini adalah merupakan bagian dari kekufuran. Tetapi kalau yang dia benci adalah tadi misalnya kayak jihad adalah beratnya, itu yang buat dia nggak suka, dan seterusnya. Atau tadi bangun subuh karena cuaca yang dingin. Itu cuaca dinginnya, bukan karena pelaksanaan atau pensyariatan salatnya, maka ini bukan merupakan bagian dari kekufuran dan riddah, kemurtadan bukan. Namun tetap ini harus dilawan, karena tadi ini bagian daripada hawa nafsu. Ya, bagian dari hawa nafsu. Ya sama seperti misalnya kita menjelaskan sesuatu yang hak ya kepada orang lain. Kita nggak senang atau kita enggan untuk menyampaikan hal ini kepada teman kita, bukan karena pensyariatannya yang kita benci, kita disukai, tapi kita merasa berat karena nanti ini teman kita yang ini jadi marah, jadi nggak mau lagi berteman dengan kita, dan seterusnya. Nah, ini berbeda dengan kasus dia membenci amar ma'ruf nahi munkar. Yang dia benci adalah, atau yang dia tidak suka adalah, ya takut temannya nanti menjauhinya. Temannya nanti tidak lagi mau berteman dengannya. Nah, ini hawa nafsu yang tentu dia harus berlatih untuk menghadapinya, melawannya. Semua kita akan mengalami hal itu. Dan yang namanya ibadah memang banyak sekali nggak bersesuaian dengan hawa nafsu. Nggak sesuai dengan yang kita suka, nggak sesuai dengan yang kita mau, nggak sesuai dengan yang kita cintai. Nah, disinilah perjuangan. Kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha kita dengan segala ketetapan-ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala ajaran dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridha kita. Bukankah kita membaca bagian daripada zikir yang kita baca, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, yang berarti kita ridha diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku, tunduk pada aturan-aturan Islam. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan aku ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul. Ridha kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan satu ajaran, kita ikuti, kita taati. Kita tunduk. Baik itu yang dianjurkan, apalagi yang wajib. Apakah terkadang sebagian orang itu, ya tentu mungkin karena terjebak polarisasi belajarnya atau cara belajarnya, metode belajarnya terjebak pada status hukum. Ini kan nggak wajib, cuman sunnah aja. Sunnah itu kan ditinggalkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga kemudian akhirnya orang enggan berusaha untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Ya, perlu pada sama-sama kita ketahui bahwa apabila datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita ambil semampu kita. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Ini yang di surat Al-Hasyr, ya, firman Allah di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya. Jadi yang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ambil, kerjakan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, ya ditinggalkan. Gitu. Tidak ada para sahabat bertanya, Rasul ini perintahnya wajib atau sunnah, ya? Nggak ada. Tidak ada para sahabat yang bertanya, Rasul ini larangannya haram apa makruh, ya? Tidak ada. Itu para ulama beristimbat, ya, mengambil kesimpulan hukum. Sehingga terkadang sebagian kesimpulan hukum di antara mereka berbeda satu sama lain. Tapi ya sama-sama itu diperintahkan, ya kita kerjakan. Contoh misalnya begini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa udhiyah, berkorban itu wajib, sebagian mereka mengatakan begitu. Sebagian lagi mereka mengatakan bahwa udhiyah ini sunnah muakkadah. Tapi sepakat mereka bahwa yang mengatakan bahwa ini wajib, yang mengatakan bahwa ini sunnah, sepakat bahwa itu semua diperintahkan, disyariatkan. Ya maka jalan keluarnya dikerjakan bagi yang mampu tentunya, sehingga dia keluarlah dari perselisihan di antara para ulama. Ya, jadi status hukum ketika para ulama menjelaskan itu bukan lantas kemudian ya kan sunnah muakkadah, ya tinggalin aja. Bagi yang mampu, memiliki kemampuan, Allah berikan kepadanya kelapang rezeki, ya dia tunaikan. Ya, jadi kita kembali bahwa ini dua poin yang kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, yaitu yang pertama tadi itu terkait dengan pembatal yang keempat yang mengatakan bahwa ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih baik, hukum yang ditetapkan oleh Nabi lebih baik, hukum yang ditetapkan selain Nabi SAW lebih baik daripada hukumnya Nabi SAW. Atau mengatakan bahwa sama aja hukumnya Allah dengan hukumnya manusia sama saja. Na'udzubillah. Ini kekufuran. Begitu juga yang membenci syariat. Membenci syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang dia benci pensyariatannya, ya. Bukan tadi kebencian secara tabi'i, secara tabiat, bukan. Tapi dia benci secara pensyariatannya, dari sisi pensyariatannya. Maka hal ini adalah merupakan bagian dari kekufuran. Bagian dari kekufuran. Nah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini ada pertanyaan masuk lewat pesan. Pertanyaan yang pertama, apa itu hidayah dan apa itu taufik? Kita sudah pernah bahas ini pada pembahasan terkait dengan risalah, penjelasan risalah ba'du fawaid min surat al-Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, yang dimana dijelaskan bahwa hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hidayatu al-bayan wal-irsyad. Hidayah berupa penjelasan-penjelasan dan arahan-arahan. Ini hidayah yang berupa penjelasan arahan. Ini ilmu. Hidayatul ilm. Hidayah berupa ilmu.
Maka orang mesti belajar menuntut ilmu agar mendapatkan hidayah ini. Kalau istilah orang hidayah mesti jemput adalah ya dia mesti belajar untuk bisa memahami ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Rawahu Ibn Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wajib bagi setiap muslim dia menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu belajar adalah merupakan jalan untuk menjemput petunjuk hidayah. Dan Rasulullah SAW juga sabdakan, ini hadis disebutkan juga di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Imam Ibn Abdul Bar, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu ya belajar. Hidayah itu ya dijemput. Artinya belajar, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah merupakan bagian dari menjemput hidayah. Nah, yang kedua, petunjuk yang kedua adalah hidayatu al-qabuli wat taufiq. Hidayah berupa kita mau menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Diterima dan juga dia amalkan. Ini yang dimaksud dengan taufik. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengamalkan hidayah ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, seseorang yang sudah mengetahui risalah Al-Quran, namun tidak mempercayainya dan enggan mengikutinya, apakah dia belum mendapatkan hidayah atau taufik? Ya, dia belum mendapatkan hidayah yang berupa al-qabul wa taufiq. Dia belum dapat itu. Mau menerima kebenaran, mau mengikuti kebenaran, dia tidak dapat itu. Tetapi hidayah yang berupa penjelasan, pengarahan, itu hidayah al-bayan wal irsyad, dia sudah dapat, nyatanya dia sudah tahu. Dia dengar, dia tahu penjelasan dari Al-Quran, dia tahu, dia dengar, dia baca. Nah, maka oleh karena itulah sampainya hujjah dengan diberi penjelasan, dengan diberi keterangan, dengan diberi pengarahan, itu sudah cukup. Sudah cukup. Artinya sudah cukup bahwa sudah sampai kepada dia itu hujjah sudah sampai. Adapun dia harus sampai faham betul lalu kemudian mau menerima dan mengamalkannya, ini tidak menjadi syarat dalam penegakan hujjah yang ini. Al-qabul wa taufiq, dia menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran, ini tidak merupakan bagian dari kewajiban dalam iqamatul hujjah, dalam menegakkan hujjah. Ya. Jadi iqamatul hujjah, menegakkan hujjah itu sampai pada tahapan disampaikan kepadanya dengan bahasa yang dia mengerti. Jadi misalnya kalau Al-Quran, itu orang yang mendengar, orang yang faham bahasa Arab, dia dibacakan kepadanya Al-Quran, udah cukup buat dia. Sampai hujjah. Kalau dia bukan orang Arab, dia orang ajam, dibacakan Al-Quran, lalu diberikan pengertiannya, maknanya, penjelasannya, dari maknanya itu, sampai dia mengerti dengan bahasa yang dia fahami, lalu dia tidak mau menerima, ya berarti hujjah sudah tegak pada dirinya. Karena masalah dia menerima dan mau mengamalkan, ini tidak termasuk keharusan. Sebagaimana Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada orang Quraisy paham bahasa Al-Quran. Dibacakan, mereka paham, mereka tahu itu. Mereka tahu artinya, mereka paham maknanya. Mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau mengamalkan, itu tidak menjadi syarat. Tapi dia sudah paham yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari ayat Al-Quran. Maka mereka yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy ataupun musyrik Arab yang lainnya, tapi nggak mau menerima, ya kafir mereka. Karena sudah sampai penjelasan pada mereka. Nah, ini ada pertanyaan lagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa orang dari saudara saya yang dia mendatangi aparat pemerintah satu daerah dan dia sampaikan nasihat kepada aparat tersebut untuk meniadakan acara semacam ya festival laut ya,
sedekah laut yang isinya adalah melarung kepala kerbau untuk penguasa laut, tentu ini adalah menyembelih untuk selain Allah. Mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Ada syirkun akbar, jelas ya. Nah, mereka sampaikan dengan surat, artinya dinasihati dengan surat, dengan lisan, secara langsung berhadapan. Ya, tidak ada keributan sama sekali. Apakah nahi mungkar seperti ini dibenarkan secara syar'i? Boleh, boleh. Ya boleh. Dibenarkan secara syar'i seperti ini, dan semestinya seperti inilah kaum muslimin saling tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, karena perbuatan yang tadi hendak dilakukan itu adalah syirkul akbar, syirik besar. Ya, itu syirkul akbar. Kalau ada orang yang berkata, ya kami kan tapi tetap yakin bahwa yang kasih rizki Allah, yang melimpahkan anugerah Allah, kami yakin itu. Kami nyembelih ini ya, hanya sekedar ya tadi untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya itu namanya sama seperti orang-orang musyrik terdahulu, naudzubillah, mereka juga begitu. Jadi ini syirkul akbar ya. Nah, kalau orang yang berbuat seperti itu dijelaskan atau dibacakan ayat yang maknanya dia sudah faham, sudah tahu, tapi dia menentang, bahaya ini. Dia nggak mau, dia nggak ikut, bahaya. Na'udzubillah. Karena dia bisa jatuh pada kekufuran. Maka oleh karena itulah, ikhwatal iman, a'azzakumullah, menjadi sangat penting sekali kita mempelajari Al-Quran dengan maknanya. Ya, nggak usah ayat-ayat atau surat-surat yang panjang lah. Misalnya seperti para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ada tafsir juz amma ya. Juz amma saja. Kalau kita fahami betul juz amma dengan benar, di sana terdapat simpul-simpul tauhid. Misalnya termasuk contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Surat apa ini? Naam, Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, menyembelih juga karena Allah, untuk Allah semata. Tak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dia dua niat, ya karena Allah, ya juga untuk penguasa laut, berarti ya sama juga menyekutukan Allah dalam adzabah, dalam penyembelihan. Dan kita sudah singgung pada pembatal yang pertama. Ini bukan masalah yang disembelih kerbau, atau kambing, atau ayam. Bahkan seekor lalat sekalipun bahaya. Dia bisa jatuh kepada asyirkul akbar. Ingat, kita ini zalim yang kita lakukan. Kalau kita berbuat kesyirikan seperti ini, itu zalimnya kepada Allah Rabbul Alamin. Zalim kepada manusia, orang banyak yang, wah nggak benar ini, zalim ini. Luar biasa nih orang kok zalim sama manusia. Lalu bagaimana ada manusia dia ngelanggar hak Allah, zalim kepada Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aneh kesyirikan disebut dengan zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Maka oleh karena itu, ya kita terus berusaha untuk mempelajari agama ini agar supaya kita semakin paham, semakin mengerti. Dan juga jangan sampai kemudian kita menjadi seperti sebagian orang yang nggak usah belajar deh. Kan kalau nggak belajar nggak tahu. Kan kalau nggak tahu nggak dosa. Ya enggak. Anda nggak taunya sengaja gitu. Dan bagaimana ketidaktahuan yang disengaja seperti ini lalu kemudian apa? Diberi uzur. Nggak bisa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.